Assalamualaikum sahabat MJC semuanya. Tersesat dari jalan Allah disebabkan Injil Yohanes 14 ayat 6. Bang, ada tidak ayat firman Tuhan yang membuat Bang Henry benar-benar mantap dengan iman yang sekarang, sehingga dalam situasi apapun, dalam keadaan apapun, Abang tidak akan meninggalkan iman yang Abang imani sekarang? Apa firman Tuhan yang membuat Abang begitu yakin bahwa kekristenan itu harus dipertahankan? Oke, secara teologi tentang bicara ketuhanan, cuma ada ditemukan di dalam Injil yang berani mengatakan, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun bisa sampai kepada Bapa, Sang Pemilik surga, kalau tidak melalui aku. Nah, siapa aku ini lalu ya kita bisa cari tahu lewat belajar. Pembelajaran ya, ternyata aku ini adalah sosok yang tadinya tidak terlihat dalam wujud roh yang turun ke bumi, yang memiliki nama Yesus Kristus atau Yeshua HaMashiach, yang artinya adalah sebagai jurumudi atau juru selamat dari umat manusia sedunia ya, untuk semua orang, bukan satu orang, semua aliran. Ternyata dari sini awal jebolnya keimanan mereka. Karena tak paham Nabi Yesus diutus untuk siapa. Kita simpan poin ini agar bisa dikupas tuntas menurut pesan tertulis di Injil yang diimaninya. Nah, tergantung kitanya mau buka hati nggak. Kalau kita mau buka hati, ya sudah pasti dia akan ada di situ. Kalau kita tutup juga, dia pun tidak memaksa kita gitu. Ya. Ayat itulah yang memperkuat. Lalu kita renungkan gitu kan. Ya betul juga, nggak betul, ya udah pasti betul. Karena kalau kita udah punya jurumudi, punya arahan jalan, itu kan akan tenang. Ya. Ya kan, seperti kita naik pesawat tinggal masuk duduk. Kenapa? Karena ada pilotnya. Ya. Ada juru pilotnya duduk. Ya. Mau masuk restoran tinggal pesen, ada juru masaknya. Ya. Ya, jadi semua ada jurunya. Kita ikut juru itu nggak usah bersusah payah. Tetapi dengan adanya juru selamat itu bukan berarti kita enak-enakan santai, Nah, itu mengabaikan, dia. bukan. Bebas melakukan Bebas dosa, melakukan, nggak bisa. bebas melakukan kesalahan, bukan seperti Bukan itu. seperti Bang, ya. itu. Bukan seperti Diketawain bayi om. Karena beredar opini di lapangan bahwa enak sekali orang Kristen itu. Nah, mereka cukup percaya kepada Yesus. Habis itu mereka bebas melakukan dosa, bebas melakukan kesalahan. Dan dosa lo sudah ditanggung sama Yesus di salib. Nah, itu gimana Bang, pendapat Abang? Oke, dosa yang ditanggung sama Yesus pada saat kita melakukan pengakuan, yes, dosa saat itu. Kan ada 3 dimensi. Dimensi saat ini, yang akan datang, dan yang sudah berlalu. Jadi dimensi yang dipertanyakan oleh Tuhan itulah dimensi yang akan datang. Itu yang harus kita pertanggungjawabkan keimanan kita. Yang lalu itu sudah ditebus, Ya. Tuhan sudah tebus, selesai, dibayar lunas sama dia. Ya. Tapi untuk kedepannya, Ya. kau harus lakukan bagian itu. Iya, berarti begitu kita sudah percaya kepada Yesus nih, dosa, kesalahan, dan kesilapan serta Di masa lalu. itu terampuni. Terampuni, ditebus. Berarti seperti saudara-saudara kita katakan dari seberang, orang di luar Islam masuk Islam, maka orang itu seperti lahir baru. Lahir baru. Oh, oke. Kurang lebih seperti itu. Nah, untuk kedepannya, kita lah yang bertanggung jawab. Jadi jangan salah pemahaman, oh terima Yesus jadi Kristen dijamin selamat sampai lu mati. Oh, nggak bisa begitu. Ya, sehingga lu bebas lakukan Bebas dosa. orang nggak bisa. Itu pemahaman yang sangat cetek. Hadirin berikan tepuk tangan yang meriah atas pemahaman lulusnya. Tumben benar om. Tenang hadirin, kita dengarkan dulu dongeng lanjutannya ya. Oke, tenang. Mengenai inna dina indallahi Islam, agama yang paling benar di sisi Allah adalah agama Islam. Itu tanggapan Abang bagaimana?
Kenapa abang rela meninggalkan agama yang paling benar, bukan benar di hadapan manusia, tapi benar di hadapan Allah. Tetapi abang Hendrik itu berani tinggalkan kebenaran itu. Itu kenapa, bang? Setelah saya pelajari bahwa Tuhan yang benar atau Allah Subhanahu wa taala yang benar, dia tidak menciptakan agama. Dia tidak bikin agama, tapi dia membuat jalan hidup. Jalan menuju kehidupan kekal. Itu yang dia buat. Tapi ada, karena banyak manusia, dia keluarkanlah versi bahwa ini tidak ada agama yang baik, Tidak, yang benar selain daripada agama Islam. Itu hak-hak dia, hak-haknya, hak mereka. hak mereka. Seperti itu kita nggak usah perlu berbantah-bantah, Betul, biarkan betul, saja. betul. Gitu. Tapi ingat, juru selamat ada di dalam. Juru selamat ada di dalam Injil. Sahabat MJC, Injil Yohanes 14 nomor 6, kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Tidak ada yang salah dengan perkataan Nabi Yesus di atas, asalkan paham konteksnya. Nabi Yesus diutus untuk siapa dan juru selamat bagi siapa. Dan Injil sendiri telah memberikan penjelasan secara terang benderang. Gabriel pada Maria ibunya Yesus dari Tuhan Allah yang Maha Tinggi, Allah Subhanahu wa taala, harus menjadi dasar keimanan bagi pengikut Yesus. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan tahta Daud dan akan menjadi raja atas keturunan Yakub atau Israel selama-lamanya. Lukas 1:30 hingga 33. Itu artinya Yesus sudah diplot oleh Tuhan Allah yang Maha Tinggi menjadi raja atas keturunan Yakub atau Israel di kota Daud selama-lamanya. Yang menyimpang dari pesan tersebut di atas adalah ajaran sesat. Dan dipertegas oleh pernyataan Nabi Yesus sendiri, Matius 10:5-6. Ke-12 murid itu diutus oleh Yesus dan ia berpesan kepada mereka, "Janganlah kamu menyimpang ke jalan bangsa lain atau masuk ke dalam kota orang Samaria, melainkan pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel." Matius 15:24. Jawab Yesus, "Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel." Yesus sebagai perantara Allah di bumi. Kisah Para Rasul 2 nomor 22. Hai orang-orang Israel, dengarlah perkataan ini. Yang aku maksudkan ialah Yesus dari Nazaret, seorang yang telah ditentukan Allah dan yang dinyatakan kepadamu dengan kekuatan-kekuatan dan mukjizat-mukjizat dan tanda-tanda yang dilakukan oleh Allah dengan perantaraan Dia di tengah-tengah kamu, seperti yang kamu tahu. Yesus hamba Tuhan Allah. Kisah Para Rasul 3:13. Allah Abraham, Ishak, dan Yakub, Allah nenek moyang kita, telah memuliakan hambanya, yaitu Yesus, yang kamu serahkan dan tolak di depan Pilatus, walaupun Pilatus berpendapat bahwa ia harus dilepaskan. Petrus bilang Yesus dinubuatkan Musa sebagai nabi. Kisah Para Rasul 3 ayat 22 hingga 23. Bukankah telah dikatakan Musa di Ulangan 18 ayat 15 dan 18, Tuhan Allah akan membangkitkan bagimu seorang nabi dari antara saudara-saudaramu, sama seperti aku. Dengarkanlah dia dalam segala sesuatu yang akan dikatakannya kepadamu. Dan akan terjadi bahwa semua orang yang tidak mendengarkan nabi itu akan dibasmi dari umat kita. Para Rasul 5:31. Dialah yang telah ditinggikan oleh Allah sendiri
dengan tangan kanannya menjadi pemimpin dan juru selamat supaya Israel dapat bertobat dan menerima pengampunan dosa. Kisah Para Rasul 13:23. Dan dari keturunannya lah sesuai dengan yang telah dijanjikannya Allah telah membangkitkan juru selamat bagi orang Israel, yaitu Yesus. Jadi dapat disimpulkan bahwa Injil Yohanes 14 ayat 6 diperuntukkan bagi bangsa Israel saja, karena Nabi Yesus Kristus, hamba Allah yang diutus khusus untuk bangsa Israel. Artinya klaim Nabi Yesus juru selamat bagi seluruh bangsa adalah berita hoax dan sesat. Segera bertobat sebelum ajal menjemput kawan. Demikian informasi yang bisa disampaikan. Semoga bermanfaat bagi sahabat MJC semuanya. Akhirul kalam saya ucapkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.